Kita memasuki materi kedua dengan judul Soil Properties. Ini inti dari materi kita kali ini. Ada 3 jenis sub dari soil properties, yaitu jenis tanah, sifat fisik, dan sifat kimia. Di dunia banyak bekerja atau banyak dibahas mengenai sifat fisik tanah. Karena ilmu tanah mulai dari Eropa, mulai dari Amerika yang memang sifat fisik ini kuat sekali. Tapi Indonesia berbeda. Indonesia yang saya sampaikan tadi di awal di materi 1 bahwa kaya batuannya, banyak dari batuan beku sehingga mineralnya banyak. Sehingga sifat kimia tanah menjadi sifat kimia yang penting. Sifat fisik dan sifat tanah inilah yang membentuk jenis-jenis tanah. Prinsipnya jenis tanah hanya ada 2. 1 residual soil, 2 transported soil atau sedimentary soil. Lainnya abaikan. Ini prinsip. Setelah kita mengetahui prinsip 2 jenis tanah ini, maka kita akan banyak bicara mengenai sifat fisik maupun sifat kimia. Kita harus mengetahui bahwa tanah ini residual atau sedimentary soil. Kalau residual berarti dia punya batuan induk, mau batuan beku, batuan sedimen atau batuan metamorf. Kalau residual soil berarti dia tanah atau batu menjadi tersedimentasikan, kemudian jadilah sedimentary soil. Ini sifatnya sedimentary soil berbeda dengan residual soil. Ini pasti kaya mineral, pasti lebih bagus, pasti lebih kuat, pasti lebih strong. Tapi kalau transported soil, karena dia mulai ada proses pergerakan, ada proses erosi, ada proses sedimen, dia lebih jelek, lebih poor, lebih tidak bagus buat sebagai fondasi maupun tanah karena dia sudah melalui proses pergerakan transported soil. 2 jenis tanah ini fundamental. Kenali dulu, maka akan kita bisa bicara masalah kondisi-kondisi yang lain, baik fisik maupun kimia. Ini kemudian dibentuklah macam-macam tanah bermasalah. Yang kontrolnya 2 tadi. Kontrol apakah residual soil maupun transported soil. Kalau yang residual soil biasanya membentuk tanah seperti tanah ekspansif. Kita ada peta 2, ini contoh peta tanah lunak atau tanah gambut yang merupakan produk dari transported soil. Sedangkan ada yang kedua adalah tanah ekspansif. Ini produk dari residual soil. 2 ini problematik. Indonesia punya peta ini, kenalin sehingga kita bisa mengetahui di mana daerah yang bermasalah. Bapak Ibu bekerja di tanah-tanah bermasalah, baik tanah ekspansif maupun tanah lunak atau tanah gambut, maka berhati-hati. Consider tekniknya lebih tinggi, berhati-hati dalam teknis, dalam mendesain maupun merencanakan. Ini adalah contoh tanah lunak, biasanya mudah dikenalin, dipegang, licin. Dengan tangan pun kita bisa mengenalin bahwa ini lembek dan sebagainya. Biasanya warnanya kehitaman karena dia konten organiknya tinggi. Tanah gambut lebih hitam lagi, banyak organiknya karena dia merupakan tanah pelampukan. Yang terakhir tanah ekspansif, ini biasanya cracking, crack, menjadi ada retak-retakan. Karena dia apa? Karena dulunya adalah tanah mineral, kemudian terekspos sehingga dia terekspos menjadi tanah yang mudah melapuk atau mudah terekspansif, mudah mengembang. Ini berbahaya. Yang pertama, warna. Warna inilah cerminan dari konten mineralnya tadi. Semakin warna kemerahan, semakin kontennya tinggi, mineralnya tinggi. Ini favorit digunakan sebagai bahan timbunan. Highly recommended untuk tanah timbunan maupun tanah untuk tanggul maupun bendungan. Tekstur tanah ini merupakan gabungan dari sifat fisik tanah, itu jenis butirannya. Ada lempung, ada lanau, ada pasir. Komposisi ketiga ini membentuklah segitiga jenis tanah, tergantung dari presentasi pasir, lanau, atau lempung. Ini penting kenalin karena ini akan mengontrol properties mekanikalnya. Sedangkan sifat kimia yang paling penting adalah pH tanah dan kemudian ada macam-macam itu jenis-jenis mineralnya. Kita bahas cukup pH tanah. Ini penting buat kita di Indonesia karena pH tanah juga mengontrol keasaman tanah
dan juga mengontrol karakter pelapukannya, sehingga kita bisa lebih hati-hati ke sana. Sifat kimia tanah yang lain yaitu mineral itu advance, kita kenalin tapi kita bisa indikasikan dari jenis pH tanah.